Seperti itu kasusnya. Oke, dipelumas tuh, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi barengan saya Kotorunada Entertainment. Dan kali ini kita akan membongkar kipas. Kebetulan saya punya kipas mereknya Okayama. Dan di sini kipasnya itu gak muter untuk baling-balingnya. Ini antara dua kemungkinan. Jadi kalau misalkan memang nanti ketemu kasus yang sama seperti punya saya ya, yang punya kipas angin, silakan aja dicoba dipraktekkan. Dan di sini saya akan coba menggunakan oil ataupun oli ya, karena di sini kemungkinan sih saya punya feelingnya kalau nggak kapasitor, kalau nggak dalamnya itu kotor, sehingga ini masih nyala, cuman muternya itu kalau gak diputerin pakai tangan itu gak bakalan muter. Nah, kalau misalkan biasanya kalau misalkan seperti itu tuh kapasitornya, kalau nggak kapasitornya itu dalamnya itu kotor, sehingga dikasih pelumas biasanya lancar. Nah, kita coba nyalakan. Ini udah dicolokin, kita coba nyalakan. Nah, kedengeran kan suara gitu kan, tapi kipasnya ataupun baling-balingnya itu gak muter. Kalaupun di 2 juga cuman muter segitu doang tuh, di 3 tuh baru muter. Itu pun jalannya ataupun muternya kayak gitu, kadang lancar kadang enggak. Kita coba buka dulu ininya, lalu kita putar. Wih, kotor banget, dan sekalian kita bersihkan. Nah, kalau misalkan kita putar pakai tangan, dia muter. Ini antara dua kemungkinan, antara kapasitor ataupun kotor dalamnya. Tapi saya akan coba untuk opsi yang pertama, yaitu kita akan membersihkan dalemannya. Ini kalau pakai tangan muter tuh, ya kan? Cuman det-det gitu. Ya, nah kita bongkar tuh, seperti ini keadaannya. Ini lihat keadaannya. Nih lihat keadaannya, kotor banget ya kan. Ini juga kotor banget tuh. Kita sekalian bersihkan aja. Kita bongkar menggunakan tang aja untuk buka ininya. Kotor banget, nanti saya akan cuci juga ininya, baling-balingnya semuanya pokoknya. Tapi jangan untuk motornya, karena kalau motornya dicuci ya kebakar. Nah, ini untuk kelifannya juga kita copot, karena kita akan ngasih pelumas ataupun oli dalemannya. Oh, ini kita amankan, takut hilang. Nah, yang disebut tadi kapasitor, yang ini nih, ini kapasitor namanya. Kalau misalkan memang nanti setelah dibersihkan dikasih pelumas memang tidak jalan juga, berarti kapasitornya lemah ya. Ini kapasitor, ini namanya kapasitor. Nah, ini untuk ukurannya itu 1,2 mikrofarad ya. Ini kapasitor namanya. Yang ini kalau misalkan memang nanti kipas teman-teman tidak mutar ataupun mutarnya pelan, nah kemungkinan besar ini kapasitornya. Tapi kalau misalkan memang kotor keadaannya, mendingan dibersihkan dulu dalemannya. Ininya kita buka, tapi hati-hati membukanya karena di dalam itu banyak serabut kabel.
Kalau misalkan memang salah satu kabelnya terputus, otomatis tidak akan nyala kembali. Tapi kalau misalkan memang sudah dibersihkan dan tidak maksimal juga muternya, berarti kapasitornya ini yang ataupun yang udah lemah dan kita harus menggantinya. Dan harga kapasitor itu berbeda-beda ya. Kalau misalkan yang segini paling 5.000 ataupun 10.000, murah sebenarnya kapasitor ini ya. Nah ini untuk masalahnya kalau misalkan memang udah dibersihkan tapi tidak maksimal mutarnya. Oke. Nah ini gulungan ini yang biasanya memang suka bermasalah. Kita buka aja menggunakan tang. Kunci 8, harusnya kunci 8 ini. Kunci 8 atau enggak kunci 6. Kunci 6 ada sih, cuman ribet kalau pakai kunci. Udah kita pakai tang aja. Nah, hati-hati nanti untuk melepasnya ya. Karena kalau misalkan kita sembarangan, takutnya ada kabel yang putus. Di dalam itu ada gulungan kabel yang niatnya nanti mau memperbaiki malah merusak. Nah ini biasanya di sini kita akan kasih pelumas atau enggak banyak apa itu namanya, banyak rambut, biasanya banyak rambut. Kalau enggak ininya kita kasih pelumas saja biar muternya bagus. Kalau misalkan memang udah diperbaiki tapi tidak benar juga, berarti memang kapasitornya bermasalah. Nah ini kita sudah bongkar semuanya, kita nanti akan bersihkan. Nih lihat, kotor banget kan, dan ini juga kotor banget tuh. Kotor banget kan, ini kotor banget, ini juga kotor banget, ini juga sama kotor. Kita cuci dulu. Sekarang udah bersih kan, udah barusan saya cuci tuh, udah bersih, udah bening, dan ininya juga tuh udah bersih, dan ini kaki-kakinya juga udah bersih ya. Terus untuk penutupnya juga, ini pengamannya juga udah saya cuci, udah bersih banget. Untuk baling-balingnya juga tuh udah saya cuci tuh, udah langsung dengan yang tadi. Oke, kita pasang. Pertama kita pasang kabelnya dulu, ini dari bawah. Ini kabelnya. Nah, kita pasang ininya. Oke, kita ini sudah pasang kembali seperti semula ya. Ini gak ada bautnya karena memang tadi juga gak ada bautnya. Nah, kita akan kasih pelumas pakai oli ya. Ini olinya baru loh, bukan bekas tuh, masih mengkilap. Mengkilap kan? Kita pakai oli aja biar lancar ya. Pakai oli aja. Nah, pokoknya sudah kita pakai oli, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu ininya, dalamannya. Ini juga kita bersihkan. Sekali lagi hati-hati ya, ini bagian dalamnya, takutnya ada kabel yang putus. Ini juga kita kasih pelumas, kasih oli ya, kita bersihkan. Nah, kalau pakai oli dikit kita bersihkan langsung angkat. Nah kita juga ini pakein oli ya. Ini oli nih. Kalau misalkan memang nggak ada oli bagus ya nggak usah, pakai oli yang bekas aja. Kebetulan ini saya pakai oli bagus karena memang ada sisaan. Oke, ini udah kita kemasin oli dan kita bersihkan juga ininya. Nah, kita bersihkan.
kita lap dulu dan baru kita pakai oli lagi. Ininya pakai, nah ininya kalau misalkan udah pakai oli dikit boleh, tapi jangan kebanyakan. Kalau misalkan kebanyakan nanti nggak bakalan muter. Nah, ini kita olesin oli aja. Kenapa diolesin oli? Biar lancar, muternya, tidak ada hambatan. Ya, jangan lupa tadi ring yang kecil itu kita pasang. Yang ini nih, ring ini, tapi bukan ring sih, semacam karet gitu, kita pasang di belakang ini. Nah, kita masukkan, hati-hati masukinnya, karena kalau misalkan ngegesek ke kabel, putus kabelnya udah. Nah, ini udah lancar. Oke, kita kasih oli aja ininya dikit. Ininya kita kasih oli dikit ya, biar lebih lancar lagi, tapi jangan banyak-banyak, takutnya ntar malah mati. Kita masukin, hati-hati. Nah, lancar kan? Tuh. Dan jangan lupa ringnya satu lagi. Oke, kita sudah masukkan ringnya dua-duanya dan kita tutup. Ininya kita kasih pelumas, tadi sebenarnya udah kita kasih pelumas, kita kasih lagi biar lebih mantap. Oke, kita kasih pelumas nih. Hati-hati, harus sangat hati-hati ya, karena ini beresiko takut kena gulungan kabelnya. Kita baut, masukin bautnya. Oke, ini ini kita sudah bersihkan semuanya dan udah rapi kembali ya. Kita coba, ini udah dibongkar, dan ininya juga untuk motornya juga kita sudah kasih pelumas ataupun oli yang baru ya. Dan coba kita pasang apakah sama hasilnya seperti tadi. Kalau misalkan memang sama berarti kapasitornya perlu diganti, tapi kalau misalkan memang enggak langsung muter berarti fix itu memang dalamnya serat ya, atau seret. Oke. Oke, kita pasang dulu klipnya. Kita pasang. Mana ini tangnya? Oh, ini dia. Klipnya kita pasang terlebih dahulu. Nah, lalu kita pasang baling-balingnya. Kita coba dulu ya, makanya kita nggak langsung ke rumahnya, nggak langsung dimasukin ke rumahnya. Kita coba pasang baling-balingnya dulu, lalu kita baut. Jangan keras-keras karena ini cuman nyoba dulu. Takutnya ntar kalau misalkan memang sudah dipasang di rumahnya, udah dirapiin ternyata gak muter, kita bongkar lagi ya. Kita coba. Oke. Kita langsung nyalain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung muter kan, berarti fix ini bukan kapasitornya masih bagus, berarti memang dalamnya kotor. Yang keduanya kita kasih pelumas, ini di nomor 1, ini nomor 2 nya kenceng, dan ini nomor 3 nya. Oke. Nah, ini udah berhasil. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan memang menemukan kasus yang sama, jadi jangan sampai kita beli kapasitor
ataupun langsung kita bawa ke tukang servis, sayang-sayang kan. Mendingan kita bersihin sendiri, dan saya tadi juga sudah ngasih tahu cara bukanya, cara masangnya juga, dan hati-hati kalau misalkan memang ini untuk gulungan kabelnya. Oke, kita pasang lagi rumahnya karena memang sudah selesai. Nah ini udah selesai dipasang ya teman-teman. Lihat hasilnya, perbedaannya dari yang tadi kotor banget, sekarang udah bersih banget ya. Ini udah bersih banget. Coba kita tes, langsung kita tes aja sama nggak seperti tadi, harus pakai tangan dulu baru muter. Setelah kita kasih pelumas, tuh mantap. Wih, kenceng banget, mantap kan. Ini baru di nomor pertama, kita cetrekin lagi ke nomor kedua, lebih kencang lagi. Nomor 3 lebih kencang lagi. Oke, itu hasil pembersihan kipasnya. Nah, kita pasang dulu ininya. Sebenarnya ini bautnya itu di luar, cuman karena memang malas pakai baunya, udahlah nggak usah. Sama ini fungsinya. Nah, kita pasang, kita ceterekin lagi. Nah, puter. Nah, kalau yang ini untuk matiin ininya, kalau yang tombol ini. Kalau ini untuk tombol apa itu namanya, pengatur menitnya. Kalau misalkan kita mau berapa menit, kita puterin kemana gitu, nanti dia mati. Oke, itu ya udah selesai. Jadi jangan sampai nanti punya kipas gak muter atau muternya telat, langsung dibawa ke tukang servis. Sayang-sayang, mendingan kita perbaiki sendiri. Dan cara-caranya nanti nah tadi sudah saya kasih tahu, dan sekarang ya hasilnya seperti ini. Jadi ini kapasitornya masih bagus ya, kapasitornya masih bagus. Buktinya kapasitor masih bagus kenapa ataupun dari mana? Ketika kita bersihkan, kasih pelumas yang tadinya seret, dan akhirnya normal kembali. Tapi kalau misalkan kita sudah bersihkan dan hasilnya sama, sudah dikasih pelumas juga dan hasilnya sama, ya udah berarti itu kapasitornya, jangan yang lain, kapasitornya. Kalau misalkan memang kasusnya sama seperti yang punya saya ini. Udah ya, segitu dulu. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam.